soal bangunan itu ada di lahan yang sudah jadi daratan gitu. Jadi bukan membuat reklamasi, jadi nggak ada pengaruhnya sama nelayan, nggak ada sama lingkungan hidup. Kan ini daratan baru, terus ada bangunan. Nah, nanti kita ngomongin soal bangunan itu. Oke, tapi janji ditepati, janji dipegang. Dan Bung Aiman, mereka nyesel Anies cuma jual janji manis. Siapa suruh milih dia? Ditulis oleh X, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Kemarin saya sempat membahas tentang masa dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja yang mendatangi Balai Kota untuk memberikan SP1 untuk Anies. Tapi mereka tidak bisa menemui Anies. Bukan hanya itu saja, mereka diusir. Ternyata Kopaja ini terdiri dari puluhan komunitas warga Jakarta yang terlanggar haknya serta organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil yang peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh warga Jakarta. Kopaja menilai masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh warga DKI Jakarta dan belum diselesaikan dengan baik. Gimana mau jadi presiden? Jadi gubernur aja gak becus, gak bisa nempatin janjinya satupun. Mana dari yang kita catat ada 23 janji, gak ada satupun yang ditepati. Baswedan tukang ngibul. Kata salah satu dari mereka, salah yang mereka sesali adalah reklamasi yang terus dilanjutkan. Sejumlah nelayan merasa dirugikan. Mereka menuntut Anies menghentikan reklamasi seperti yang dijanjikan saat kampanye dulu. Untuk diketahui, janji Anies menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir, dan segenap warga Jakarta merupakan salah satu dari 23 janji lainnya yang belum terpenuhi. Sayangnya janji tersebut tidak dijalankan konsisten dengan membiarkan 3 pulau, yaitu Pulau C, D, dan G, tidak dicabut izinnya dan 13 lainnya dicabut serta memberikan izin reklamasi Ancol. Selain tetap merugikan nelayan tradisional serta merusak lingkungan di sekitar pulau tersebut, kebijakan yang disusun harus berdasarkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, kata salah seorang nelayan di pesisir Teluk Jakarta. Dia juga meminta Pemprov DKI memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti merusak lingkungan. Pemprov DKI harus memberikan sanksi tegas kepada perusahaan properti yang terbukti terlibat dalam tambang pasir laut untuk mengeruk kawasan reklamasi dan meminta mereka untuk memulihkan kawasan yang telah rusak, katanya. Sebelumnya, saya sudah katakan kalau mereka salah alamat kalau mau bertemu Anies dengan kondisi seperti itu. Anies kemungkinan baru ada kalau mereka datang untuk serahkan penghargaan atau karangan bunga berisi pujian bombastis. Ada satu jalan lagi agar Anies mau bergerak, yaitu melalui hukuman oleh PT UN. Tampaknya mereka belum pernah mendengar ada sebuah lembaga peradilan bernama PT UN. Teriak aja di situ, kalau teriak di Balai Kota sampai tenggorokan sakit dan mulut berbuih pun takkan didengar. Yang ada malah dilepehin dengan menyakitkan. Saya hanya bisa katakan, masa sih mereka baru sadar sekarang? Sudah terlambat deh. Anies sebentar lagi sudah mau lengser, malah baru sadar dari mimpinya. Kan dulu sudah dibilang sama Ahok, menghentikan reklamasi itu tidak mungkin, karena sudah berjalan puluhan tahun lintas era presiden. Kalaupun bisa dihentikan, pasti sifatnya politis dan gampang diabaikan kalau ganti gubernur. Ahok sempat memperjuangkan kewajiban pengembang sebesar 15% agar bisa digunakan untuk pembangunan, entah itu rumah susun, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Tapi mereka ngeyel dengan modal nalar seadanya akibat diracuni oleh janji terlampau manis dari orang yang bermulut manis. Sekarang mereka hanya bisa gigit jari. Sebagian reklamasi lanjut, sedangkan kewajiban pengembang entah gimana kabarnya. Sudahlah mereka dikibuli, tak dapat apapun pula. Double combo attack. Silakan nikmati saja, toh itu adalah pilihan mereka. Silakan tanggung resikonya masing-masing. Kalau dulu mereka pasti akan diberikan kabar pahit, tapi bakal difasilitasi untuk menjalani hidup baru. Tapi nyatanya, mereka termakan janji manis, bermimpi bisa tetap seperti sekarang dan ternyata semuanya cuma ilusi menyakitkan. Kalau dulu mereka tidak termakan omongan sampah dari penjual kafling surga, Ahok pasti akan mengusahakan solusi, entah itu kerja di pulau reklamasi atau kerjaan alternatif atau gimana. Tapi semuanya jadi buyar. Sekarang mereka apapun tidak dapat. Anies itu lamban kerja tapi rajin menata kata. Anies hanya akan gerak cepat kalau itu menguntungkan dirinya. Contohnya terima penghargaan, kalau mau dikritik atau diinterpelasi, bakal kabur duluan. Apa-apa diserahkan kepada Wagub untuk jadi tameng, dia malah entah kemana. Kadang malah ke kota lain dengan agenda tidak jelas dan tidak penting. Bagaimana kalau menurut Anda? Ini adalah keturunan Mojopahit, terah dari Raden Wijaya. Raden Wijaya menurunkan
Ki Ageng Buwono Keling. Ki Ageng Buwono Keling menurunkan Ki Ageng Sambi Gumelar. Ki Ageng Sambi Gumelar menurunkan Ki Ageng Jati Gumelar. Maksa banget, sampai AHY pun harus disebut keturunan Majapahit, ditulis oleh X Hardi dari siwar.com. Biasanya, kalau ada yang ingin meraih posisi atau jabatan tertentu, pasti ada sebagian yang menggunakan cara membesar-besarkan latar belakang. Tidak terkecuali di dunia politik. Ada video yang sedang jadi perbincangan di mana seorang kiai menyebut kalau AHY masih memiliki keturunan Majapahit. Dalam video singkat itu menampilkan seorang kiai sedang menyambut kedatangan AHY di sebuah pondok pesantren. Dia kemudian membeberkan sosok AHY kepada para santrinya. Bahkan kiai ini membongkar identitas AHY yang masih memiliki darah biru dari kerajaan Majapahit. Kita kedatangan tamu tokoh nasional. Siapa beliau ini? AHY. Beliau ini merupakan keturunan Majapahit, terah dari Raden Wijaya. Raden Wijaya menurunkan Ki Ageng Buwono Keling, lalu Ki Ageng Buwono Keling menurunkan Ki Ageng Sambi Gumelar, terus beberapa generasi lainnya karena nama-namanya sulit dihafalkan, katanya. Bukan hanya itu, dia mengatakan kalau AHY juga merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Bapaknya Kiai Hasan Besar itu nikah dengan Saripah, keturunan Rasulullah. Jadi beliau ini, AHY, masih memiliki darah keturunan Rasulullah, katanya. Karena merasa takjub dengan AHY yang memiliki keturunan Majapahit dan Nabi Muhammad, dia memberikan dukungan kepada AHY untuk memimpin negara Indonesia di masa depan. Secara bibit AHY ini sah sebagai pemimpin masa depan, katanya. Saya tidak tahu apakah ini benar atau tidak, tapi rasanya ini berlebihan meskipun kita paham kalau orang yang mau mengejar sesuatu pasti biasanya cenderung melebih-lebihkan sesuatu. Lihat saja pas pemilihan calon ketua OSIS saat sekolah dulu, masing-masing calon akan pamerkan prestasi dan menjual visi misi. Bahkan banyak yang lebay sehingga terlihat koplak. Mendengar ini saya jadi teringat dengan Prabowo dulu. Prabowo diangkat derajatnya terlampau tinggi hingga kedengaran konyol dan malu-maluin. Dia dibilang capres hasil ijtima ulama dan direstui ulama. Bahkan UAS sempat bilang kalau ada ustadz yang bermimpi Prabowo sampai 5 kali. Dan itu dianggap sebagai sinyal Prabowo akan menjadi presiden berikutnya. Bahkan Amin Rais dengan muka tebalnya menjual narasi partai Tuhan dan partai setan. Dan sebab itu cuma omong kosong. Prabowo kalah lagi. Gagal maning, gagal maning. Semua jualan yang berlebihan di atas dikenal sebagai hal paling memalukan dalam sejarah. Sampai-sampai netizen pun menyindir AHY habis-habisan. Ada yang seumur hidupnya baru kali ini mendengar kalau AHY ada keturunan Majapahit. Ada yang mendoakan semoga AHY menjadi calon raja di kerajaan Majapahit tahun 2024, bukan jadi presiden RI. Ada yang baru sadar, pantesan SBY ada pembangunan Candi Hambalang. Sebenarnya tokoh-tokoh yang menggunakan cara ini adalah orang yang tidak pede dan tidak punya banyak prestasi yang bisa ditawarkan ke masyarakat. Contohnya Prabowo dan sekarang AHY. Apa yang bisa dibanggakan dari mereka?